Pernah nggak sih ngerasa lagi ngadepin masalah yang rasanya segede Goliat? Kayak mustahil banget buat menang. Ternyata ya, kodenya itu tersembunyi dalam sebuah cetak biru ilmiah yang bakal kita bedah habis-habisan sekarang. Jadi gini, waktu kita berhadapan sama tantangan raksasa, otak kita tuh seringnya ngeheng, fokus jadi pecah. Terus kita ngerasa udah kalah bahkan sebelum mulai perang. Ini bukan soal kurang niat loh, tapi ini murni pertarungan neuroscience di dalam kepala kita. Pertarungan soal kontrol impuls. Gimana kalau gue bilang, sebuah kisah kuno dari surah Al-Baqarah itu sebenarnya adalah manual strategi buat memenangkan pertarungan modern yang lagi Anda hadapi sekarang. Kita akan bedah ini dalam 3 babak. Pertama, kita bakal lakuin stress test buat otak kita, dilihat dari kacamata neuroscience. Kedua, kita bongkar fisika di balik kemenangan yang kelihatannya mustahil. Dan yang terakhir, kita lihat prinsip kosmik yang ngejamin keseimbangan itu pasti kembali. Oke, siap? Yuk kita mulai. Oke, babak pertama, ujian stres tertinggi. Jadi sebelum kita ngadepin musuh di luar sana, kita tuh harus naklukin Goliat yang ada di dalam kepala kita sendiri. Yuk kita lihat gimana ujian sungai di ayat 249 ini jadi semacam laboratorium neuroscience pertama di dunia. Coba bayangin ya, ada 80.000 prajurit dikumpulin. Semangatnya sih, wah membara. Tapi disiplinnya belum keuji sama sekali. Mereka ini ibarat antusiasme yang masih mentah. Terus datanglah ujian stres itu. Perintahnya simple tapi brutal banget. Jangan minum dari sungai, padahal mereka lagi haus-hausnya. Tes ini benar-benar langsung nyaring mayoritas pasukan. Cuma 4.000 yang tersisa. Dan dari situ angkanya menyusut lagi jadi pasukan elit terakhir cuma 313 orang. Gila kan penyusutannya? Dan perhatiin deh angkanya, 313. Ini bukan angka acak loh. Angka ini tuh kayak punya gemah dalam sejarah. Sama persis kayak jumlah sahabat di Perang Badar. Ini seolah-olah sebuah pola. Sebuah kurikulum kenabian buat nyetak unit-unit terbaik. Nah, sekarang ayo kita bedah dari sisi neuroscience. Rasa haus yang luar biasa itu langsung men-trigger amigdala, tombol panik primitif di otak kita. Nah, buat bisa nurutin perintah talut, dibutuhkan kontrol dari atas, yaitu dari korteks prefrontal. Ini nih CEO di otak kita yang ngatur logika dan kontrol impuls. Ayat ini tuh secara brilian ngegambarin tes neuroscience tadi. Izin buat ngambil seciduk tangan itu bukan cuma kelonggaran, tapi ini tes memori kerja sama kemampuan nahan diri. Pertanyaannya, di tengah tekanan biologis yang begitu hebat, bisa nggak sih Anda ingat dan patuh sama aturan? Dan ini buktinya. 76.000 orang yang gagal di tes impuls ini langsung ambruk mentalnya pas ngelihat musuh. Mereka bilang, wah kita nggak punya kekuatan hari ini ngelawan Jalut. Ini ngebuktiin satu hal. Kurangnya disiplin internal pasti berujung pada kelemahan eksternal. Oke, setelah perang di dalam diri dimenangkan, panggungnya sekarang siap buat pertempuran yang sesungguhnya. Kita masuk babak kedua, fisika kemenangan. Ini adalah momen di mana presisi menghancurkan kekuatan kasar. Pertempuran ini, kalau kita lihat intinya, sebenarnya adalah soal fisika. Di satu sisi ada Jalut, perwujudan energi potensial statis, gede, berat, lambat. Nah, di sisi lain ada Daud, ini adalah energi kinetik yang terfokus, kecil, cepat, dan presisi banget. Disinilah letak kejeniusannya. Senjata Daud, sebuah umban, itu sebenarnya pengganda kekuatan. Kuncinya ada di V kuadrat, kecepatan kuadrat dalam rumus energi kinetik. Artinya apa? Kalau kecepatan batunya ditambah 2 kali lipat, kekuatan hancurnya bakal naik jadi 4 kali lipat. Inilah yang bikin serangan presisi Daud jadi mematikan banget. Dan pertempuran pun selesai. Jalut tumbang dan seluruh pasukannya kocar-kacir. Daud, si underdog, bukan cuma menang, tapi juga dianugerahi kerajaan dan hikmah. Dan yang paling ironis, orang yang berhasil ngalahin baju zirah super berat pakai fisika, justru kemudian diajarin langsung sama Tuhan cara bikin baju zirah yang jauh lebih superior. Tapi kemenangan Daud ini bukan cuma akhir dari satu pertempuran. Coba kita zoom out sedikit. Kita masuk babak ketiga, sistem imun masyarakat. Kisah ini tuh kayak miniatur dari sebuah hukum kosmik yang bekerja di sepanjang sejarah manusia. Di ayat 251 kita dikenalkan sama konsep Dafullah. Anggap aja ini semacam fisika sosial. Sebuah sistem kekebalan kosmik yang udah terpasang di dalam sejarah peradaban manusia. Nah, sistem ini ngejamin nggak ada kekuatan yang absolut dan nggak ada tirani yang ababi.
Jadi, ketika satu kekuatan jadi terlalu menindas dan ngerusak, alam semesta bakal otomatis memunculkan penyeimbang untuk mencegah kehancuran total di muka bumi. Keren kan? Oke, terakhir, gimana kita bisa tahu kalau semua ini valid? Babak terakhir, aliran data yang tak terputus. Ini bukan dongeng, ini adalah verifikasi. Ayat 252 itu kayak ngasih stempel. Ayat ini ngebungkus kisah ini bukan sebagai legenda, tapi sebagai verifikasi data. Ini adalah fakta sejarah yang objektif. Dan disampaikannya cerita ini kepada Nabi Muhammad, itu jadi konfirmasi bahwa misinya adalah bagian dari kurikulum kenabian yang terus bersambung, nerima data dari sumber yang sama persis. Nah, ini dia momen ahanya. Seluruh kisah tadi tuh nyatu jadi sebuah cetak biru kemenangan yang powerful banget. Semuanya berawal dari penguasaan internal alias kontrol impuls, lanjut ke aksi strategis yang presisi, dan semua itu didukung sama hukum keseimbangan universal. Jadi, cetak biru ini bukan cuma cerita sejarah. Ini adalah manual buat Anda hari ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah Anda bisa menang, tapi bagaimana. Apa Goliat Anda saat ini? Dan yang lebih penting lagi, apa air seteguk Anda, ujian kontrol impuls kecil yang harus Anda taklukkan hari ini? Coba tulis jawaban Anda di kolom komentar, kita diskusi di sana. Kalau bedah materi ini ngebuka wawasan Anda, jangan lupa bagikan ke teman-teman dan subscribe ke BPA Official biar nggak ketinggalan waktu kita membongkar level selanjutnya. Karena setelah kita memecahkan kode kemenangan individu, di bahasan berikutnya kita bakal lihat gimana prinsip yang sama persis bisa dipakai buat ngebangun tim yang tak terkalahkan. Sampai ketemu di sana.